Halo guys, balik lagi dengan saya Ardi di sini dari Tenars. Ya, jadi namanya itu sudah berubah dari Gubuk Arsitek menjadi Tenars. Dan kenapa bisa berubah? Itu karena kedepannya saya bakal ngebahas mungkin lebih banyak ya. Mungkin lebih banyak saya bakal ngebahas seputar tentang arsitek atau seputar arsitek gitu. Dan ya mungkin lebih relate aja gitu. Namanya kalau diganti dengan Tenars. Jadi ya pokoknya kurang lebih seperti itulah kenapa namanya itu bisa berubah ya dari Gubuk Arsitek ke Tenars. Oke, dan juga ini uploadan video ya, konten uploadan video pertama kali di bulan Januari karena kemarin-kemarin atau beberapa bulan mungkin udah sekitar 6 sampai 8 bulan saya udah nggak aktif upload konten lagi. Alasannya pertama uh, beberapa kesibukan dan alasan yang paling kuat ya kenapa kontennya baru diupload hari ini itu karena jenuh juga gitu. Jadi saya agak jenuh upload konten di beberapa bulan kemarin mungkin 6 sampai 8 bulan itu. Jadi saya rada-rada jenuh juga gitu bikin video. Terus yang selanjutnya karena ya mungkin karena saya ngebuat videonya itu kebanyakan sendiri. Terus saya ngeditnya juga sendiri, saya buat videonya juga sendiri. Ya beberapa ada dibantu sama admin sebelumnya gitu, seperti Ilham ya, Ilyas. Cuman untuk beberapa bulan kedepannya itu dia udah sibuk dengan pekerjaannya gitu. Ya, jadi konten ini tuh berguna untuk teman-teman yang masih kuliah di jurusan arsitektur di semester-semester awal. Terus untuk orang-orang awam ya, orang-orang awam yang belum tahu secara menyeluruh gitu tentang profesi arsitek itu gitu. Ya, pokoknya kita bakal ngebahas sih profesi dan tanggung jawab dari seorang arsitek. Oke, kita langsung aja ke kontennya. Oke, jadi saya bakal ngebahas nih tentang fungsi dan tanggung jawab dari seorang arsitek. Nah, sebelum kita ngebahas tentang tanggung jawab dari seorang arsitek, saya pengen ngebahas dulu fungsi secara umum dari seorang arsitek dan juga asal-usul dari arsitektur itu sendiri ya. Jadi seperti dikutip di buku National Council of Architecture Registration Board atau kalian bisa cari sendiri di The Architect Guide. Di situ artinya bahwa seorang arsitek adalah orang yang profesional dan memiliki lisensi terkait di bidang seni dan pengetahuan. Ya, jadi kalau misalnya makna dari arti tersebut bahwa seorang arsitek itu harus memiliki pengetahuan yang cukup baik ya dalam bidang seni ya, karena pada saat misalnya seorang arsitek mendesain itu harus memperhatikan estetika dari apa yang dia rancang. Dan selanjutnya juga bahwa seorang arsitek harus memiliki pengetahuan yang cukup baik di bidang konstruksi ya, terutama terkait di bidang bangunan dan hunian gitu. Ya walaupun nggak serta harus terkait di bidang tersebut gitu. Karena arsitek juga bisa terkait di fasilitas umum kayak misalnya pembangunan jembatan. Di sana ada arsiteknya juga loh ya. Ada arsiteknya, terus ada teknik sipilnya juga gitu. Pokoknya arsitek itu luas lah ya. Jadi dia bisa bisa ngambil pekerjaan juga di fasilitas umum. Selanjutnya saya pengen ngebahas lagi nih tentang asal usul dari kata arsitektur itu sendiri. Jadi kalau misalnya ngebahas tentang asal usul dari kata arsitektur itu sendiri itu jadi teringat gitu bahwa pertama kali masuk di jurusan arsitek ini yang dibahas nih ya. Jadi ada yang namanya mata kuliah sejarah arsitektur 1 di bab pertama itu membahas tentang asal usul dari kata arsitektur itu sendiri berasal dari bahasa apa gitu. Jadi berasal dari bahasa Yunani, archi dan tekton. Nah, kalau archi itu artinya awal, mula, orisinil ya, asli gitu. Terus tekton itu artinya kuat, kokoh dan stabil. Jadi kalau misalnya digabung itu menjadi arsitekton, artinya orisinil dan stabil, kuat dan kokoh gitu. Orisinil, kuat, stabil dan kokoh gitu. Jadi artinya kurang lebih seperti itu ya.
Makna dari kata tersebut ya, bahwa misalnya ketika seorang arsitek itu mendesain, dia nggak cuma memperhatikan estetika dari bangunannya itu sendiri, tapi juga dia harus memperhatikan kestabilan dari apa yang dia rancang gitu, atau kekuatan dari bangunan yang dia rancang. Ya walaupun sebenarnya lebih stabil lagi itu memerlukan teknik sipil, makanya sebenarnya teknik sipil dan arsitek itu bisa saling bekerja sama gitu untuk menciptakan sebuah bangunan yang apa ya, yang bagus gitu, yang bagus, yang cantik, yang apa, yang indah gitu, namun tetap kokoh gitu. Karena untuk pemahaman secara detailnya juga itu tentang kekuatan bangunan itu teknik sipil yang lebih baik ya membahas gitu. Oke, secara umum ya, fungsi utama dari seorang arsitek itu adalah merancang dan mendesain bangunan dengan memperhatikan beberapa unsur ya. Jadi ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, misalnya seperti unsur fungsionalitas bangunan, unsur kenyamanan, terus unsur efisiensi bangunan, dan selanjutnya adalah unsur keselamatan bangunan. Jadi beberapa hal itu yang perlu diperhatikan ketika misalnya kita mendesain. Oke, kita bakal langsung membahas ke tanggung jawab dari seorang arsitek. Yap, jadi yang pertama ya, untuk tanggung jawab dari seorang arsitek adalah membuat konsep perancangan. Di dalam tahap ini, seorang arsitek itu bertugas untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan apa yang akan dia rancang. Ya, jadi mulai dari detail-detail site, lahan, terus apa ya, sirkulasi, terus kondisi lahan tersebut seperti apa, itu semua dikumpulkan ya dalam satu paket, sehingga nanti dia bakal menggunakan informasi-informasi ini untuk melanjutkan ke proses perancangan. Nah, jadi selanjutnya tanggung jawab yang kedua adalah membuat perancangan. Di tahap perancangan ini, seorang arsitek itu sudah harus menyusun pola arsitekturnya berupa diagram dan lain-lain gitu. Ya, seperti ibaratnya sudah terbentuk lah ya, sudah terbentuk gambaran dasar atau sketsa dasar dari desain yang bakal dia kerjakan nanti gitu. Dan kita beralih ke selanjutnya, ada yang namanya mengembangkan rancangan. Di tahap mengembangkan rancangan ini, kita menyodorkan ke klien konsep dari rancangan kita tadi ya, konsep dari perancangan kita tadi itu ke klien. Dan kalau seandainya dia udah setuju, kita langsung membuat lebih detail ya, lebih detail ke tahap pembuatan struktur ya. Jadi kita harus sudah merencanakan ya detail-detail strukturnya seperti apa, terus bentuk bangunannya seperti apa, dan bahan dan material bangunannya itu yang bakal kita gunakan seperti apa. Jadi di tahap mengembangkan perancangan ini sudah harus jelas ya bahan dan material bangunannya itu pakai apa, terus detail strukturnya itu menggunakan detail struktur apa gitu. Tahap selanjutnya lagi setelah mengembangkan konsep perancangan, kita membuat gambar kerja. Di tahap ini itu sudah fix ya, sudah fix bahan dan bangunannya seperti apa, terus detail struktur yang kita pakai itu udah jelas gitu, kita mau pakai detail struktur seperti apa. Sehingga di tahap membuat gambar kerja ini, kita tinggal mengubah ya konsep-konsep tadi ke gambar yang bakal nanti kita print gitu. Jadi ke outputnya itu akhirnya gambar kerja ya. Jadi di gambar kerja itu seperti gambar bestek ya, gambar bestek di dalamnya itu sudah ada gambar detail struktur, gambar konstruksinya seperti apa, terus apalagi ya, bentuk fasad dan bangunannya seperti apa, terus tampak depan, samping, kiri, kanan ya, atau utara, selatan, barat ya. Jadi pokoknya di gambar kerja ini tuh udah lengkap gitu, seperti ibaratnya kayak dokumen gambar ya, dokumen gambar yang bakal nantinya jadi patokan mandor atau kepala tukang untuk membangun desain yang sudah kita rancang. Dan tanggung jawab selanjutnya adalah pengawasan secara berkala. Ya, jadi tugas dari seorang arsitek itu tidak hanya merancang, mendesain, terus setelah selesai gambar kerja dilepas begitu saja ya. Jadi
pada saat sudah apa ya, sudah tahap pembangunan ya, sudah tahap pembangunan, ya ada baiknya ya seorang arsitek itu mengawasi apa yang dia desain gitu. Ya paling minimal ya seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu, mengawasi apa yang mereka sudah desain gitu. Sebenarnya itu untuk membantu proses berjalannya desain sesuai dengan apa yang kita gambar gitu. Jadi ya seperti itulah ya fungsi dan tanggung jawab dari seorang arsitek.